Seperti biasa saya minta bantuan Amang Surya Sembiring nanti membaca ayat yang akan kita baca, yaitu 2 Timotius pasal 3, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 17. Tapi kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama akan satu tema yang sangat-sangat penting. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dicerahkan dan kami diyakinkan akan tema yang sangat. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan semua hamba-hambamu yang akan ikut, menyerahkan juga semua alat yang kami gunakan, koneksi. Tuhan berkati. Bila ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu, melemahkan, kami sehati berdoa di dalam dan demi nama Yesus menolak dan mengusir jauh-jauh. Kami mohon Bapa perintahkan malaikat-malaikatmu menemani kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Boleh Amang Sembiring? Baik, saya akan bacakan untuk kita. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih, Bang. Puji Tuhan. Ya, saya suka kalau membaca firman Tuhan itu kita betul-betul berpegang kepadanya, karena malam ini pun kita sedang bicara soal otoritas Alkitab. Kadangkala Bapak Ibu, kami pendeta ini bisa baca Alkitab, tapi sesudah itu yang kami jelaskan pikiran kami sendiri. Nah, inilah yang dibaca tadi oleh Bapak Surya Sembiring. Ya. Hendaklah engkau tetap berpegang. Ya, inilah perintahnya. Engkau tetap berpegang kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, tolong diperhatikan. Bukan kepada hasomalan. Ya. Hasomalan bahasa Simalungun apa, Pak Sembiring? Hasomalan juga, Bang. Oh, hasomalan. Ya. Iya, sama, Bang. Hasomalan. Kan biasanya kita di gereja diperhadapkan dengan hasomalan, kan? Saya ingatlah misalnya satu kali saya berdiskusi dengan seorang majelis senior untuk mengadakan sebuah pembaharuan, koreksi. Langsung dia bilang apa? Dang tapa somal songoniamang, katanya. Artinya apa? Nggak kita biasakan. Nah, berarti apa? Itu artinya apa? Berpegang teguh pada kebiasaan hasomalan. Ya. Dan ini tidak boleh, ini salah ini. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Biarpun sudah somal, kalau nggak benar, kita harus berani meninggalkan. Amin. Amin nggak? Amin ya. Amin. Iya. Jadi kita ingat ini, berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu dari mana? Kita tahu. Dari kitab suci.
Makanya dikatakan kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi perhatikan ini, terima satu hal, kita dengar setiap minggu di gereja, ya. Tapi nggak boleh hanya terima, juga harus yakini. Ya, harus saya tunjukkan di hadapan Bapak Ibu ini, ya, supaya kita melihat perubahan-perubahan yang saya buat. Terima, tapi bukan hanya terima, juga yakini. Jadi dua hal ini harus kita pegang. Dengan selalu mengingat orang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya apa? Supaya kita tidak melupakan hamba-hamba Tuhan. Itu intinya. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Itu mari kita lihat itu. Jadi kitab suci itu katanya memberi hikmat. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur, aku berpegang kepada firman-Mu karena itu aku lebih berhikmat daripada pengajar-pengajarku. Tapi bukan hanya beri hikmat, tapi juga menuntun kepada keselamatan. Itu dia. Jadi semua kita harus yakin akan hidup kekal kita. Harus yakin keselamatan kita. Tidak sedikit orang kalau ditanya, tu dia ho duma teho, dia jawab apa? Dia pindah botol-botol katanya. Ya, mana kita tahu katanya. Ya, saya pernah bertemu dengan orang tua di kampung saya, di desa saya. Udah tua dia, udah bungkuk, kopung. Kalau kau meninggal dunia kemana? Dia jawab apa? Dikubur. Loh, saya bilang semua orang kalau mati ya dikubur dong. Ya kasihan ya. Masa dikubur aja? Saya berkata, ya semua orang kalau mati pun meninggal dikubur. Maksudnya di surga pada neraka. Dia jawab apa? Dia pindah botol-botol katanya. Mana kita tahu katanya. Lo harus tahu dong. Gimana Mang Forhanger? Masa begitu? Kalau di GKPS diajarkan kalau meninggal dunia harus tahu atau nggak tahu? Seharusnya harus tahu lah. Ya iyalah. Orang udah jelas dikatakan di sini menuntun engkau kepada keselamatan. Ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah. Ini dia diilhamkan. Allah mengilham, bukan manusia mau-maunya. Makanya waktu berkhotbah harus juga diilhami memahaminya. Menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Dan firman Tuhan ini katanya bermanfaat untuk apa? Nah inilah seringkali ini kalau ini dihafal di kampus ini seringkali dibahas ini. Untuk apa saja firman Tuhan itu berguna? Ini yang pertama, ya, untuk mengajar. Ini yang pertama, apa yang diajarkan? Bagaimana membangun keluarga bahagia. Itu diajar itu. Lalu apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Itu. Lalu apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Oh, puji Tuhan itu. Jadi bukan hanya menyatakan kesalahan, nggak sanggup memperbaiki kelakuan. Tapi juga untuk mendidik orang. Ya, dalam kebenaran. Jadi bukan hanya pendidikan, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Sama seperti perempuan Samaria itu. Dia ngaku-ngaku, dia rajin ke gereja. Tapi hidupnya nggak benar. Jadi ini ada 4 ini ditulis ya. Untuk apa? Pertama mengajar. Kedua menyatakan kesalahan. Ya, jadi nggak usahlah orang lain menunjuk-nunjuk kita salah. Langsung kita sadar karena kita menunjukkan. Ada orang sambil melayani sambil homoseks, sambil melayani sambil lesbian, sambil melayani sambil kumpul kebo, maaf. Bagaimana itu bisa? Itulah juga yang kita lihat Yohanes 4.
Dia ngaku-ngaku beribadah di gunung sama orang tua neneknya, kakeknya. Tapi suaminya setengah lusin. Gimana itu? Ya, hati-hati kita sibuk-sibuk melayani tapi hidupnya nggak diubah. Ya, makanya kita bicara otoritas Alkitab harus bisa mengubah. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Akibatnya apa? Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Itulah yang terjadi. Ya. Nah, saya akan ganti, kita punya screen, ya, otoritas Alkitab, ya, otoritas Alkitab. Ngomong-ngomong, Bapak Verhanger, berapa menit saya langsung kita tanya jawab? Kalau bisa 60 menit bisa, Bang? 60 menit saya uraikan. Iya. Bisa. Nanti, nggak kelamaan itu, enggak. Nanti sejauh di mana nanti Abang melihat, nggak apa-apa, bisa berkurang 45 menit, bisa Bang. Ya, supaya lebih banyak pertanyaannya kan? Iya, benar Bang ya. Ya, jadi kita lihat ini, otoritas Alkitab. Ya. Jadi Alkitab itu berotoritas. Pertama-tama Mang Verhanger dan semua pelayan, para horja tadi. Parhorja tadi istilah bahasa Simalungun. Iya, parhorja majelis. Majelis ya. Sama perhala do Bang. Nggak apa-apa bahasa Simalungun Mang Verhanger supaya saya makin pandai bahasa Simalungun. Iya, parhorja Bang. Iya, siapa tahu nanti ada mantu saya orang Simalungun kan. Iya, soalnya Syapudan itu belum menikah kan. Iya, siapa tahu dapatnya orang Simalungun kan. Iya. Jadi lang dia sonai boto itu. Saya udah belajar itu. Saya masih SD, saya udah tahu itu lang dia sonai boto. Karena namburu saya dari Haranggaol menikah sama orang Simalungun. Iya. Nah, jadi saya mau katakan Bapak Ibu ya, mohon maaf dulu ya, saya buka kartu dulu. Jangan kaget mendengar kalimat-kalimat yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar selama ini ya, nggak apa-apa ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kanon perjanjian baru? Ya, kanon. Bagaimana itu kanon itu? Nah, kalau kanon, ya boleh ganti-gantian membacanya. Apa mic-nya dibuka nggak Pak Verhanger? Bisa. Saya lihat apa ini Inang Paulina serius ini. Boleh Inang Paulina membaca kata kanon? Iya. Kata kanon berasal dari bahasa Ibrani, kana, Yunani, kanon, yang berarti tongkat. Jadi ini dimengerti sebagai tongkat pengukur standar. Iya, itulah kanon. Ya. Kanon itu artinya ya tongkat, ya. Jadi pengukur atau standar. Misalnya ya, berapa tingginya Bapak Surya Sembiring? Misalnya orang berkata 1,50 meter. Yang berkata enggak, 1,62 meter. Enggak, kelihatannya tinggi 1,70 meter. Pada kita ribut, ambil aja meter kan. Setelah diambil meter, akhirnya tingginya Pak Sembiring berapa? 162 Bang. Nah itu dia, 1,62 meter. Begitu diukur 162 dengan meter, maka semua teori, pendapat langsung disingkirkan. Karena apa? Itulah artinya kanon, ukuran, standar. Jadi kalau kita berkata Alkitab itu sebagai kanon, berarti Alkitab itu sebagai ukuran, standar. Ya. Nah, tapi ini nih, ini yang menyedihkan ini, ya. Boleh dibaca lagi sama Inang, Paulina? Ya, Pak. Tetapi tidak semua pendeta atau pelayan di Indonesia menerima Alkitab sebagai kanon. Itu. Mereka mengatakan
bahwa Alkitab berotoritas bukan dari dirinya sendiri, tapi karena ada kelompok atau komunitas yang mengakuinya. Karena itu, sebagai pendapat dan sikap dimunculkan terhadap Alkitab. Berbagai, ya. Karena itu berbagai pendapat. Ya, artinya bukan satu macam. Jadi mari kita perhatikan ini. Tidak semua setuju. Ya, tidak semua. Ya. Mereka mengatakan Alkitab berotoritas. Ada yang mengatakan ini salah satu ketua STT, ya, tapi sekarang tidak lagi dia ketua. Udah profesor dia sekarang. Dia mengatakan Alkitab berotoritas bukan dari dirinya, tapi karena ada kelompok atau komunitas yang mengakui. Nah itu dia, payah kan? Karena kita mengakui berotoritas, maka dia berotoritas. Coba kalau kita tolak, katanya. Berarti otoritas Alkitab tidak pada dirinya. Tergantung pada pengakuan komunitas. Kan jadi begitu. Karena itu berbagai pendapat dan sikap dimunculkan terhadap Alkitab. Jadi mohon disadari sekarang, ya, tidak satu macam pendapat. Tolong diingat itu, berbagai pendapat. Nah kalau ada pendeta kita yang mengaku Alkitab adalah firman Allah, puji Tuhan. Lihat Mengapul Sagala, ya itu buku saya. Superioritas dan keistimewaan Alkitab, ya itu terbitan Perkantas. Ya ini dia, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, saya pernah bawa ini kalau nggak salah ke gereja kita di Padang Bulan, kan? Iya, iya. Saya pernah bawa ini. Iya. Jadi inilah kenyataan yang harus kita terima. Puji Tuhan. Nanti kalau ada yang memerlukan, boleh dipesan nanti dari Perkantas, ya. Ngomong-ngomong, yang mengatur hostnya bisa dibuat saya sebagai spot ya, supaya bisa melihat semua kan. Silakan Pak Ika. Ya, di spot dia. Ya. Kalau nggak pengalaman, boleh dibikin saya jadi host supaya saya ngatur. Oh ya udah, ini udah spot ini, bagus ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi itu bukunya udah. Nah, sekarang berbagai pendapat kan tadi kan. Sekarang pendapat pertama. Ya, saya akan minta tolong kali ini Situa Surtiani Saragi. Pendapat pertama. Alkitab adalah tradisi manusia abad mula-mula. Nah, itu dia. Alkitab itu hanya tradisi manusia abad mula-mula. Makanya nanti kalau begitu orang berkata, loh itu kan zaman dulu itu. Ada satu percakapan ya, dia bilang gini, bagi saya itu persoalan utama bukannya Alkitab itu benar atau salah. Bukan, nggak usahlah dibahas soal itu. Udah pastilah. Alkitab ya benar lah, masa nggak benar? Kita orang gereja. Cuma itu kan tradisi abad mula-mula. Artinya apa? Tidak lagi relevan. Nah, itu dia ya. Jadi bukan soal benar atau tidak. Soal apa dong? Nggak relevan lagi katanya. Nanti kalau nggak jelas maksudnya ini boleh ditanya ya. Ya. Yang kedua, boleh Ibu Surtiani lagi? Alkitab adalah buku biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nah itu dia. Jadi kalau udah begini,
Alkitab buku biasa tidak luput dari kesalahan, ya buat apa kita percaya? Buat apa berkata otoritas, kan? Nah, saya tulis di sini, itu ditulis jelas oleh Profesor Wismuadi. Dalam bukunya, di sini kutemukan. Ini buku pegangan ini, kalau saya tidak salah, oleh STT Jakarta. Ya, Profesor Wismuadi, di sini kutemukan buku tebal. Dia udah cetak ulang itu. Mungkin sekarang udah cetak ulang ke-15 kali. Laku keras. Jadi dia berkata, kalau kita belajar, kita harus memulai dengan curiga. Baru di situ muncul penelitian. Nah, begitu juga Alkitab katanya. Tidak luput dari kesalahan. Nah, hal yang sama di dunia, Profesor James Barr memiliki pandangan seperti Wismuadi itu. Jadi kalau di pendeta GKPS mengaku percaya Alkitab firman Allah, tidak bersalah, itu hebat itu. Tapi kalau begini cara pandangnya, jangan heran. Ya kan? Kalau ada pendeta di GKPS seperti ini, jangan heran. Yang ketiga, boleh Pak Saragi, Mula Saragi bacanya. Alkitab bukan firman Allah, tetapi catatan tentang firman Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau kita berkata Alkitab firman Allah, dia bilang, masa firman Allah? Ya Alkitab dia bukan firman Allah loh. Apa itu? Catatan. Artinya apa? Allah berfirman, itu sudah lewat itu. Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Yosua, Allah berfirman kepada nabi-nabi, tapi dicatat. Ya, firman Allahnya sudah berlalu, catatannya yang ada. Ya. Sekarang saya lihat ini ada Sudirman Girsang, nomor 4, boleh? Silakan. Ya diwakili ya Pak. Ya. Ya, enggak apa-apa. 4 Alkitab mengandung firman Allah. Ya. Jadi Pak Sudirman itu apa? Suami? Iya. Iya Bang, ini kami alumni hukum usul ya Bang. Ya iyalah. Jadi dia lagi keluar sebentar kamar mandi. Suami istri kan sehati kan? Iya Bang. Iya dong, sehati. Biar juga suami lagi ke kamar mandi, ya boleh dong istri membaca, ya itu. Nanti saya minta nanti Raymond Simanjuntak, malah lagi ditutup layarnya, jadi saya nggak minta. Ya, jadi nomor 4, Alkitab mengandung. Apa artinya nih? Artinya ada firman Allahnya, ada bukan firman Allahnya. Ya, dalam bahasa Inggris, the Bible contains the word of God. Misalnya, yang mana firman Allah? Yaitu yang jelas dikatakan Allah berfirman. Nah, itu firman Allah itu. Tetapi kalau kita baca misalnya Bildad, Jofar, Elihu, nasihat-nasihatnya kepada Ayub, masa itu firman Allah? Yaitu bukanlah. Yang firman Allah, yaitu demikianlah firman Allah. Yang lain-lainnya itu tulisan-tulisan. Musa berkata, ya Musa berkata, masa firman Allah. Daud berkata, Daud berkata, masa firman Allah. Nah, itu ya. Jadi mengandung firman Allah. Yang kelima, boleh lagi? Silakan. 5. Alkitab menjadi firman Allah ketika terjadi pertemuan atau pengalaman pribadi. Nah, ini ada juga aliran yang besar nih. Kalau Bapak Ibu pernah dengar rema, nah ini lain, rema. Jadikanlah firman-Mu rema dalam hidup kami. Artinya apa? Kalau belum jadi rema, berarti Alkitab itu belum pengalaman. Kita belum mengalami pertemuan. Itu masih logos. Kata mereka. Saya sih nggak setuju itu. Ya, jadi berarti dengan mengatakan begini, Alkitab itu bisa tidak berbicara, bisa berbicara. Jadi subjektif firman Allahnya. Atau yang keenam, Amang Forhanger aja membaca. Alkitab adalah firman Allah. Itu dia yang keenam. Jadi ada 6 ya. Kalau saya mohon Amang Forhanger mengulangi lagi membacanya. Silakan. Alkitab adalah tradisi manusia abad mula-mula. Ya, itu tradisi. Nanti kalau nggak jelas kita diskusi. Yang kedua,
Alkitab adalah buku biasa yang tidak luput dari kesalahan. Itu dia. Yang ketiga, Alkitab bukan firman Allah, tetapi catatan tentang firman Allah. itu dia. Yang keempat, Alkitab mengandung firman Allah. iya. Yang kelima, Alkitab menjadi firman Allah ketika terjadi pertemuan atau pengalaman pribadi. yang keenam, Alkitab adalah firman Allah. ya, terima kasih. Sengaja saya minta bantuan Amang Forhanger supaya jelas sebagai kesimpulan. Nah, tentu malam ini Amang Forhanger posisi kita nomor berapa, Amang Forhanger? Yang keutamaan Alkitab inilah yang kita bahas. Yang keenam kan? Yang nomor 6 kan? Iya. Iya. Jadi berarti Amang Forhanger, kalau ada 6 posisi, berarti posisi kita itu kan 13% kan? Ya toh? Iya. Iya. Kalau 100 bagi 6 atau 16%, sorry. 16% lebih. Berarti kalau 16%, berarti 84% lebih masih yang lain kan? Alkitab catatan, Alkitab mengandung, Alkitab. Nah itu dia. Bukan firman Allah, Alkitab mengandung kesalahan. Nah di sini kita Mang Forhanger mesti hati-hati. Makanya ketika Mang Forhanger minta saya, bagaimana nih Bang, kita mau bahas. Saya bilang, oh saya senang. Ya kan masih ingat kan Mang Forhanger kan? Saya bilang saya senang. Makanya sengaja saya bikin buku tadi, karena saya merasa tema ini sangat penting. Coba aja kalau misalnya kita punya pandangan, Alkitab itu tidak luput dari kesalahan. Nah, apalagi kita bicara lagi, buat apa lagi kita bicara otoritas? Udah nggak ada lagi itu. Dan itulah yang sekarang terjadi. Pengajaran-pengajaran jadi kacau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Martin Luther, tokoh reformasi abad 16 menegaskan, no one is bound to believe more in what is based on scripture. The word must be believed against all sides, feelings, and understanding. It also has the primacy over dreams, signs, and wonders. Artinya, karena Martin Luther, tokoh reformasi 16, percaya betul sola scriptura, otoritas Alkitab itu, Alkitab saja. Maka dia berkata, tak seorang pun terikat untuk mempercayai lebih daripada apa yang berdasarkan Alkitab. The word must be believed, firman Tuhan itu harus dipercaya. Melampaui penglihatan, perasaan, dan pengertian. It also has the primacy over dreams. Firman Tuhan itu juga harus memiliki keutamaan dibandingkan mimpi-mimpi, dibandingkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, gimana Mang Forhanger? Setuju? Setuju, Bang. Setuju ya? Setuju. Nah, itu Bang Sudirman udah datang itu. Gimana Bang Sudirman? Setuju? Gimana Bang Sudirman? Setuju ini? Kalau setuju, saya minta sekali lagi Bang Sudirman membaca ini dengan tegas. Ini pernyataan dari Martin Luther. Tolong dibaca Bang Dirman. Tertutup. Tertutup ya. Tertutup. Mana ini? No one is bound to believe. Nah, nggak nampak semua, Bang. Ya udah. No one. No one is bound to believe more than what it's based on the scripture. The word must be believed against all sight and feeling and understanding. It also has the primacy over dreams, signs, and wonders. Itu dia. Terima kasih Bang Dirsan ya. Dia harus melampaui semua mimpi-mimpi. Marnipiau. Oke, biar bernipi juga. Jangan dipercaya mimpi lebih daripada Alkitab. Aku akan dikutuk, kata mimpiku. Sudahlah, Alkitab berkata Tuhan menjaga. Pegang Alkitab. Tadi pun aku terpon. Tidak sedikit orang kacau imannya gara-gara mimpi. Tanda-tanda, mujizat-mujizat.
Nah, apakah kriteria kanon? Nah, ini kita akan masuk ke sini. Apakah benar pendapat atau tuduhan bahwa penerimaan Alkitab sekadar karena penerimaan sebuah komunitas tertentu? Apa benar karena kita percaya kepada Alkitab, maka Alkitab berotoritas? Berarti bukan Alkitabnya sendiri berotoritas. Ini yang kita bahas. Jika demikian, otoritas Alkitab tidak berada pada kitabnya, tapi pada komunitas yang mengakuinya. Hal ini menjadi sangat subjektif. Ya dong, subjektif dong. Apakah kita dapat menemukan otoritas Alkitab yang bersifat objektif dalam dirinya? Ini pertanyaan penting. Kalau kita jawab ya, bagaimana sesungguhnya proses pengkanonan Alkitab? 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Bagaimana? Nah, saya akan membagikan hal yang lebih sedikit ilmiah. Tapi kalau terlalu berat nanti kita diskusikan. Nah, kriteria kanon ada saya tulis di sini. Apostolic authority, antiquity, orthodoxy, catholicity, traditional use, inspiration. Ini bisa dilihat, ini The Authority of Scripture. Tulisannya Profesor Perjanjian Baru dari Inggris. Profesor Frederick V.V. Bruce. Apa maksudnya Apostolic Authority? Ya, kuasa apostol, rasul. Dia berotoritas karena rasul. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus. Beda dengan kita-kita. Apa maksudnya antiquity? Artinya apa? Semua ajaran Alkitab makin dekat ke ajaran Rasul yang merupakan murid langsung Tuhan Yesus, maka makin dipercaya. Apa artinya ortodoksi? Semua pengajaran, dogma yang kembali kepada pengajaran Rasul-Rasul itu harus diterima. Apa maksudnya Catholicity? Harus diuji semuanya. Gereja-gereja di seluruh bumi harus menerimanya. Apa maksudnya traditional use? Berarti Alkitab itu yang mau diterima, dikanonkan itu sudah terbukti dibaca, diterima, dipercaya oleh gereja-gereja di berbagai tempat di dunia pada saat itu. Apa artinya inspiration? Ketika membaca Alkitab harus menunjukkan ada nilai ilham dari Allah. Nah, ini dia. Apostolic authority, wibawa rasul. Kita bisa lihat itu dari Kisah Rasul pasal 1. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Atau 21 sampai 22. Boleh Ibu Dirman membaca buat kita? Kisah Rasul 1, 21 dan 22. Bisa, Bang. Kisah Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yang mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Itu dia. Jadi rasul itu tidak boleh asal comotan. Dikatakan mulai dari baptisan harus dia menyaksikan apa yang terjadi. Pelayanan selama 3 tahun kurang lebih sampai dia naik ke sorga, kebangkitannya. Jadi itu. Orang seperti inilah yang harus dipercaya. Kalau mereka menulis Alkitab, kita percaya. Yang kedua, ortodoksi. Nah, ini kalimat Rasul Paulus ini. Ini luar biasa nih kalimat Rasul Paulus ini. Ya. Kiranya semua majelis boleh membaca ini, menghayati ini. Amang Forhanger aja saya minta ya bacanya ya. Baik, Bang. Silakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Nah,
sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Jadi kalau dikatakan wibawa Alkitab karena ada yang membuatnya berwibawa, ngomong kosong. Meskipun orang itu sekarang udah profesor, saya lawan ajarannya itu. Itu kita nggak percaya. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan ini, dia berkata apa? Jangankan profesor. Paulus saja berkata apa? Sekalipun kami. Bahkan dia berkata apa? Malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda. Itu dia. Dan nanti Bapak Ibu tahu, di abad kedua banyak Injil-Injil yang berbeda. Itu yang disebut Injil-Injil apokrifa. Injil Philip ada, Injil Maria Magdalena ada, Injil Judas ada, tapi pengajarannya ngaum. Nanti di abad ke-6 ada lagi kitab suci yang dipegang oleh jutaan umat sekarang, miliaran umat. Abad ke-6. Ini ditulis tahun 49. Mari kita pelototi ayat ini. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga. Itu ya. Baik kami atau malaikat. Memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil. Terkutuk. Anathema esto. Katolik City. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, seakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Berarti apa yang terjadi? Itu kitab-kitab harus dibaca, diuji oleh berbagai jemaat. Secara umum. Makanya harus ada unsur Katolik City. Gak boleh mendadak berkata ini kitab suci yang baru kami terima. Oh tunggu dulu. Baca dulu. Baca di jemaat Laodikia. Baca juga di jemaat lain. Nah, memang ada pandangan-pandangan yang skeptis. Sengaja saya tulis supaya Bapak Ibu siap-siap. Kalau ada pendeta kalian yang negatif seperti ini. Ya. Boleh kembali saya minta bantuan Pak Sinaga membacanya. Ini pandangan Bart Ehrman. Bukunya dari diterjemahkan ke Indonesia banyak ini. Silakan Pak Samulya Sinaga. Pak Sinaga, bisa baca? Sekali seorang. Nggak ada suara ya? Saya baca ya. Sekali seorang penyalin mengubah sebuah naskah, tidak soal sengaja atau tidak, pengubahan-pengubahan itu menjadi permanen. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, bagaimana kita bisa berharap untuk mengetahui naskah asli? Nah ini dia mempermasalahkan naskah asli ini. Tapi saya mengatakan Bart Ehrman ngaco. Karena apa? Kita belajar naskah-naskah kok. Bart Ehrman ngaco. Jadi jangan dia bilang dia jago, dia tidak jago naskah. Kita juga belajar naskah, tapi kita tidak menganut seperti dia. Nah, Bart Ehrman suka memperkenalkan. Dia berkata, saya ini muridnya Profesor Bruce Metzger. Tapi saya jengkel sama dia. Dia suka memperkenalkan diri sebagai murid-muridnya Bruce Metzger. Tapi pandangannya tidak seperti pandangan gurunya. Inilah pandangannya Bruce Metzger. Ya. Jadi harus malu si Bart Ehrman mengaku. Ya. Boleh Pak Mulya Saragi tolong baca. Saat ini kita memiliki sekitar 5.664 naskah manuskrip dan lebih dari 5.000 naskah-naskah tersebut telah dikatalogkan. Iya, jadi luar biasa ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bertanya soal naskah-naskah, itu juga saya pelajari.
Karena saya bidang biblika saya ini. Jadi Herman ngaku-ngaku dia muridnya Bruce Metzger, tapi dia pemahamannya ngaur benar. Saya berkata jangan percaya pembohong ini, saya berkata. Tidak boleh percaya manusia ini. Bruce Metzger jelas berkata begini. Gimana nih Pak Forhanger ini? Gimana nih? Ngaku-ngaku muridnya, tapi pandangannya ngaur. Gimana itu? Kalau Bapak punya murid seperti itu, gimana itu? Ya tentu tidak konsisten juga dengan apa Tidak yang dia konsisten, ajarkan. kan? Sekarang Amang dokter mengaku nggak bahwa dia murid Amang? Iya, dia tetap dia murid tapi tidak konsisten dengan apa yang diajarkan, Pak. Berarti Amang akan berkata, oh memang iya, dia murid saya, tapi dia tidak mengikuti apa yang saya ajarkan. Begitu kan? Iya. Nah sebenarnya Amang dokter, murid itu kan tidak terlepas dari pengajaran guru kan? Iya, iya. Iya dong. Kenapa murid disebut murid? Nah karena dia belajar dari gurunya kan? Iya dong. Makanya murid-murid Tuhan Yesus bisa dipercaya karena dia murid Tuhan Yesus. Kalau dia tidak mengikuti bukan murid itu. Nanti orang Toba bilang lateung itu. Lateung namun lupulup itu. Jangan ngaku-ngaku dong. Ada yang bilang sama saya, Pak Forhanger, saya ini orang perkantas katanya. Tapi Pak Forhanger, dia nggak percaya Tritunggal. Gimana menurut Pak Forhanger? Mengingat Pak Forhanger juga udah lama ikut perkantas. Gimana itu Pak Forhanger? Dia nggak percaya Tritunggal. Dia bilang Tritunggal itu ajaran paganisme. Dia doktor dari STT Ekumene. Gimana itu? Ya tentu tidak lagi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah maksud saya dia itu memperkenalkan diri sebagai orang perkantas. Gimana? Amang sebagai alumni yang dibina di perkantas juga, gimana reaksi mendengar itu? Tentu tidak setuju, Bang. Ya nggak setuju lah. Saya berkata, Amang, lah saya ini kan penatar semua staf perkantas di Indonesia. Saya nggak menganut itu, nggak pernah mengajar itu. Kau kok ngaku-ngaku kau. Nah kalau kita lebih detail sedikit lagi lah dia. Naskah Chester Beatty ditemukan tahun 1931. Memiliki hampir seluruh perjanjian baru. Tapi itu merupakan naskah abad ketiga. Luar biasa kan? Naskah abad ketiga. Ternyata ajarannya itu sama. Naskah Bodmer. Ini ilmiah ini Bapak Ibu. Abad kedua. Berisi 2/3 Injil Yohanes. Nah saya ini kan Dr. Yohanes. Tahun tertua beberapa ayat Injil Yohanes yang diduga tahun 130. Luar biasa kan, kita kagum kan. Kita punya naskah tahun 130. Nah bandingkan ini, sekedar perbandingan. Saya kira Amang Doktor sudah sembiring pasti suka ini. Saya jamin. Amang Sinaga yang magister teknik juga pasti suka ini. Bagian ini. Pasti disukai. Ya, orang-orang ilmiah pasti suka. Yang baca, saya persilakan. Mudah-mudahan sudah bagus miliknya Pak Sinaga. Ganti-gantian dengan doktor dulu. Ini karena ini bahasa-bahasa ilmiah. Bandingkan ya naskah kitab suci dengan naskah yang dianggap naskah nabi-nabi ini. Orang-orang hebat ini. Ya, ada yang sejarawan ini, sejarawan Romawi, Yahudi, atau dianggap filsuf ini. Tacitus, Josephus, Homer, ini dianggap ini kitab sucinya para ahli. Kita lihat ya. Boleh Mamang Magister Sinaga dulu bacanya, udah bagus. Inilah kalimatnya Tacitus. Hidupkan dulu Amang ininya, mic-nya. Ya, selamat sore. Sore. Udah dengar? Bagus. Udah.
Ya, makasih. Seorang sejarawan Roma, karyanya yang terkenal adalah Annals of Imperial Rome, sekitar tahun 116 Masehi. 6 Alkitab pertamanya disalin sekitar tahun 850 Masehi. Kitab-kitab selanjutnya yaitu ke-11 sampai 16 ditulis sekitar abad ke-11. Jaraknya sekitar 730 tahun lebih. Nah, itu dia. Itulah karya Tacitus yang dianggap kitab sucinya para orang pinter, para scholar. Seorang sejarawan Romawi. Karya yang sangat terkenal, Annals of Imperial Rome. Ditulis sekitar 116 Masehi. Jadi berdekatan dengan Yohanes kitab. 6 kitab, bukan Alkitab ya Pak, ini ya Pak Sinaga ya. 6 kitab dari seri Annals of Imperial Rome itu disalin tahun 850. Nah 850 ke 116 jaraknya itu 730 tahun lebih. Dan kitab-kitab selanjutnya yaitu volume 11 sampai 16 ditulis abad 11, berarti 1100. 1100 dibandingkan dengan aslinya 116, berarti 1000 tahun. Nah, gimana itu? Nah, kalau kita percaya kepada Tacitus, kenapa kita nggak lebih percaya kepada Alkitab? Alkitab ditulis, ada yang tahu? Kitab pertama, kitab suci kita, apa? Ada yang tahu? Kejadian. Kitab suci perjanjian baru lah. Perjanjian baru. Kalau kejadian terlalu lama. Perjanjian baru, Galatia kan? Galatia ditulis tahun 49. Luar biasa itu. Surat-surat maksudnya ya Bang ya? Iya, surat Galatia. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas sekitar tahun 70-an. Nah, tahun 70-an, ya, kalau kita lihat, salinan yang kita punya sekarang itu tadi udah kita lihat kan, ada tahun 150, ada abad kedua. Jadi jauh lebih dekat kan? Tolong diingat ini, 730 tahun jarak penyalinan dari yang paling awal ya. Kalau kita hitung nanti abad 11, itu udah 1000 tahun. Nah sekarang tolong Amang Forhanger bacanya. Si Josephus ini. Josephus seorang sejarawan abad pertama. Karya terkenalnya adalah The Jewish War. Kita memiliki 9 manuskrip Yunani, di mana salinannya ditulis abad ke-10, 11, dan 12. Jaraknya sekitar 900 tahun. Nah 900. Amang Forhanger. Karya Josephus dianggap kitab sucinya para ahli ini. Sama seperti Tacitus. 900 tahun kok diterima. Kenapa Alkitab jaraknya dekat nggak diterima? Homer. Ya. Boleh kembali Pak Magister? Homer. Karya Homer yang terkenal adalah Iliad. Ada sekitar 650 manuskrip yang merupakan kitab suci orang-orang Yahudi kuno. Manuskrip yang ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi disalin sekitar abad kedua dan 3. Jaraknya sekitar 1000 tahun. Nah, itu dia 1000 tahun. Jadi Iliad itu ditulis itu tahun 800 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih mirip dengan Nabi Yesaya loh. Tapi salinannya itu abad kedua baru disalin yang mereka punya. Berarti 1000 tahun jaraknya. Jadi pasti ingat tadi ya. Tacitus 730 tahun jaraknya dari salinan. Josephus 900 tahun dari salinan. Homer 1000 tahun. Nah, sekarang kembali ke Profesor Metzger. Yang orang gurunya Sherman itu, ahli naskah. Amang Forhanger? Sebenarnya tidak ada perbandingan. Bukti manuskrip PB luar biasa bila dibandingkan dengan tulisan-tulisan kuno lain yang dipuja-puja.
karya-karya yang oleh para sarjana modern sama sekali tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang otentik. Iya, nggak bisa dibandingkan. Itulah Profesor Metzger. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang sok tahu, udah emang sinaga langsung bilang aja, udah marah dia Mahmud kayak pendeta. Unang baik pusing gerejawan holak kamu udah nampotosa. Nggak belajar kami sana emang si segala. Udah jelas kok. Bila perlu kuadu kalian amang dulu sama si segala dulu. Bila perlu gitu. Kita adili mereka di GKPS dulu amang Forhanger. Jangan ada yang main-main bilang gitu. Nah, Benyamin Warfield amang sinaga lagi. Ini akabigu dari siun, raksasa-raksasa dulu. Jika kita membandingkan keadaan kini dari teks Perjanjian Baru dengan keadaan kini dari teks tulisan kuno lainnya, kita harus mengumumkannya sebagai suatu yang benar-benar secara sungguh-sungguh mengagumkan. Ketelitian dalam bagaimana Perjanjian Baru disalin juga demikian. Kitab Perjanjian Baru tidak tertandingi di antara tulisan-tulisan kuno dalam kemurnian teksnya. Wah. Kalau bisa di screenshot dulu nih. Supaya tunjukkan nih kepada pendeta kalian. Kalau ada mulai miring-miring, langsung suruh dibaca. Amang ngopi dulu amang dulu. Saya sudah habis isobru kopi nih, ya amang mazon. Gitu. Jadi dengan amang Forhanger menyuruh Kapara Horja membahas ini malam ini yang gon putus maka pendeta na sosito. Mulai-mulailah lonceng-lonceng kematian itu. Tapi kalau bagus tentu puji Tuhan kan. Ya. Oke, itu dulu lah ya. Saya kembalikan ke Amang Forhanger. Terima kasih. Kita lanjut kepada diskusi. Tadi kita sudah belajar ada 6 tentang pendapat bagaimana terhadap Alkitab. Kemudian pandangan Martin Luther, lalu kriteria kanon, kemudian tentang penulisan naskah asli dengan naskah tulisannya, baik dari seorang tokoh-tokoh yang hebat, Tacitus, Josephus, dan Homer,